Haleluya. Sahabat Shalom, malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Elohim yang akan berbicara tentang beruntungnya aku. Saudara merasa beruntung sekarang ini? Haleluya. Baik, kita akan bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam satu kitab, yaitu kitab Filipim atau kitab Filipi pasal ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 sebagai dasar firman Elohim yang akan kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Filipi pasal ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 saya akan membacakan. Di situ dikatakan, namun apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku telah menganggap hal itu kerugian karena Hamasiah. Bahkan lebih lagi, aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Hamasiah Yesua Tuhanku, yang karena Dia aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku boleh mendapatkan Hamasiah. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu, kalau saudara ingat, di tempat ini kita sudah bersama-sama diajarkan satu lagu yang baru, yang judulnya sama persis dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu satu lagu baru yang judulnya apa? Beruntungnya Aku. Dan kalau saudara perhatikan lirik lagu Beruntungnya Aku, di situ kita bisa melihat bahwa kita itu sedang diajak untuk mengingat masa-masa ketika Bapak Yahweh itu memilih saudara dan saya. Dari sekian miliar orang yang ada di dunia ini, yang tujuannya Bapak Yahweh memilih saudara dan saya, tujuannya tidak lain itu hanya satu, yaitu Bapak Yahweh ingin menyelamatkan kita. Dan kalau kita berbicara tentang keberuntungan saudara, tentunya beruntung versi saya dan versi saudara itu tidak sama. Beruntung versi kita itu pasti tidak sama. Ada orang yang merasa beruntung ketika dilahirkan dari keluarga yang kaya raya. Namun ada juga orang yang merasa beruntung ketika dia bisa bekerja di satu perusahaan yang besar, yang tidak semua orang bisa masuk dan bekerja di perusahaan itu. Tetapi ada juga saudara, orang yang merasa beruntung ketika orang itu lahir sebagai anak artis atau lahir sebagai anak pejabat. Karena ketika dia lahir sebagai anaknya artis atau anak pejabat, banyak fasilitas dari orang tuanya yang bisa dia terima dan dia rasakan di dalam kehidupannya. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan Rabi Syaul di dalam kitab Filipi tadi, di situ kita bisa melihat seperti apa Rabi Syaul itu menggambarkan keberuntungan yang dia rasakan setelah Yesua itu menangkap dan menyelamatkan Rabi Syaul. Bagi Rabi Syaul saudara, beruntung itu bukan soal materi, kekayaan. Tetapi bagi Rabi Syaul, beruntung itu ketika dia ditangkap dan diselamatkan Yesua. Dan bagi Rabi Syaul, beruntung itu ketika dia bisa melayani Yesua. Itulah keberuntungan bagi Rabi Syaul. Dulu saudara, mungkin Rabi Syaul itu merasa beruntung atau dia merasa bangga. Mungkin dulu sebelum Yesua menangkap Rabi Syaul, mungkin dia merasa beruntung ketika dia pernah menjadi seorang anggota Sanhedrin, yaitu anggota atau satu majelis yang mengeluarkan fatwa. Dan mungkin pada waktu itu Rabi Syaul juga merasa beruntung ketika dia tidak hanya menjadi seorang anggota majelis Sanhedrin yang mengeluarkan fatwa, tetapi dia juga menjadi pelaku dari fatwa itu. Dan pada waktu itu saudara, mungkin Rabi Syaul itu juga merasa bangga
ketika dirinya bisa mengejar-ngejar orang-orang yang percaya Yesua, dirinya bisa membunuh dan menyingkirkan orang-orang yang percaya Yesua, mungkin saat itu ada satu kebanggaan di dalam dirinya, karena dia bisa menyingkirkan orang-orang yang percaya kepada Yesua. Tetapi kita bisa melihat dari dua ayat yang kita baca tadi. Setelah Rabi Syaul itu ditangkap oleh Yesua, waktu itu semua yang dianggap keberuntungan di masa lalunya, semua yang dianggap kebanggaan di masa lalunya, justru semua itu dianggap apa tadi? Sampah oleh Rabi Syaul. Jadi bagi Rabi Syaul, beruntung itu bukan soal kekayaan materi. Tetapi saya perlu menggarisbawahi bahwa bagi Rabi Syaul beruntung itu bukan soal kekayaan materi. Itu ketika Rabi Syaul itu sudah ditangkap oleh Yesua, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, setelah Rabi Syaul ditangkap oleh Yesua, bagi Rabi Syaul beruntung itu bukan soal kekayaan materi. Tapi beruntung itu ketika dia ditangkap dan diselamatkan oleh Yesua. Dan bagi Rabi Syaul ketika dia bisa melayani Yesua, itulah keberuntungan bagi Rabi Syaul. Dan saya harus mengatakan saudara, perasaan beruntung yang seperti ini perasaan beruntung yang benar. Bukan soal materi, tetapi keselamatan. Kenapa saya katakan perasaan beruntung bukan soal materi atau kekayaan, tetapi soal keselamatan? Itu sebagai satu perasaan beruntung yang benar itu kenapa? Coba saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan satu hal. Nanti saudara akan tahu kenapa beruntung yang bukan soal materi dan kekayaan, tetapi soal keselamatan, itu perasaan beruntung yang benar itu kenapa? Nanti kita akan tahu. Coba saudara renungkan. Ketika sekarang ini orang lain masih dan sedang mencari keselamatannya, saudara dan saya, kita itu sudah mendapatkan keselamatan itu. Melalui siapa? Melalui Yesua yang adalah jalan keselamatannya. Saya yakin saudara pasti tahu, di luaran sana itu masih banyak orang-orang yang sampai hari ini masih mencari jalan keselamatannya. Tetapi saudara dan saya, kita sudah ada di jalan keselamatan itu. Karena apa? Karena kita sudah di dalam Yesua dan Yesua juga sudah ada di dalam kita. Maka ketika sekarang ini di luaran sana masih banyak orang dari berbagai iman percaya masih mencari jalan keselamatannya dan mereka belum menemukan juga jalan keselamatannya. Saudara dan saya, kita itu sudah menemukan sirotol mustaqimnya. Kita itu sudah ada di sirotol mustaqimnya. Kita sudah ada di jalan keselamatannya, karena Yesua itu jalan keselamatannya. Jadi dari sini saudara, kita bisa melihat diselamatkan Yesua itu keberuntungan yang sangat tidak bisa dinilai dengan apapun. Mau berapapun nilai uangnya, nilainya itu tidak akan pernah bisa disetarakan dengan keselamatan. Tidak akan bisa. Uang berapapun, nilainya itu tidak akan pernah bisa disetarakan dengan keselamatan. Apalagi kalau saudara lihat seperti zaman sekarang ini. Ketika sekarang ini terjadi inflasi, uang itu seperti tidak ada harga dirinya. Nilainya ada, karena 10.000 kali 10 itu nilainya masih 100.000. 100.000 dikali 10 nilainya masih 1 juta. Tetapi 1 juta sekarang itu sudah tidak ada harga dirinya. Coba saudara renungkan. Katakanlah saudara membeli satu barang. Tidak usah dalam kurun waktu yang cukup lama. Katakanlah 5 bulan lalu saudara membeli satu barang. Lalu hari ini saudara beli barang yang sama. Harganya itu bisa naik 10 kali lipat. Itulah yang saya sebut sekarang ini sekalipun uang masih ada nilainya,
tetapi uang itu sudah tidak ada harga dirinya, saudara. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu sempat terjadi di satu negara. Orang cuman mau beli air mineral 1 galon, itu mesti bawa duit 1 songkro yang nilainya itu ratusan juta, bahkan sampai miliar hanya untuk beli air mineral 1 galon. Sampai uang itu diacar-acar di jalan. Sampai ATM itu dirusak, dijebol, duitnya dihambur-hamburkan. Jadi dari sini kita bisa melihat, sekarang ini saudara, uang itu sekalipun masih ada nilainya, tetapi sudah tidak ada harga dirinya sama sekali. Maka saya katakan tadi, mau berapapun uangnya, nilainya itu tidak akan pernah bisa disetarakan dengan keselamatan. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang justru menukar keselamatannya dengan kekayaan, kalau sekarang ini justru ada orang yang menukar keselamatannya dengan jabatan, atau mungkin ada orang yang justru menukar keselamatannya dengan laki-laki atau perempuan yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, saya sebut orang itu tidak hanya orang yang aneh, tetapi orang itu saya sebut sebagai orang yang paling malang di dunia ini. Karena apa? Karena lawannya beruntung itu apa, saudara? Lawannya beruntung ya malang. Ada orang yang beruntung, ada juga orang yang malang. Jadi kalau sekarang ini justru ada orang-orang yang menukarkan keselamatannya dengan jabatan, dengan kekayaan, atau dengan laki-laki atau perempuan yang tidak percaya kepada Yesua. Itu orang yang saya sebut tidak hanya orang itu aneh, tetapi orang itu sangat malang, saudara. Coba saudara renungkan, dari sekian miliar orang yang ada di dunia ini, tidak semua orang itu diselamatkan. Cuman sedikit orang yang dipilih untuk diselamatkan. Perhatikan ini baik-baik. Dari sekian miliar orang yang ada di dunia ini, tidak semua orang itu diselamatkan. Cuman sedikit yang dipilih untuk diselamatkan. Dan saudara perhatikan ini baik-baik. Di dalam yang sedikit yang diselamatkan itu ada saudara dan saya yang dikasih meterai keselamatan. Ya. Di dalam bagian yang sedikit yang diselamatkan itu ada saudara dan saya yang sekarang ini sudah dikasih meterai keselamatan. Berarti kalau kita itu sudah masuk dalam bagian yang sedikit yang diselamatkan, coba saya mau tanya saudara, jawab sing tegas. Berarti kita itu sebetulnya beruntung atau tidak, saudara? Bahkan sangat-sangat beruntung. Karena apa? Karena kita itu menjadi bagian yang sangat sedikit yang dipilih untuk diselamatkan. Maka saya katakan kalau sekarang ini justru ada orang yang menukarkan keselamatannya dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan laki-laki atau perempuan yang saya sebut justru imannya ditukar sama burung dan sangkar burung. Itu saya sebut sebagai orang yang aneh dan orang yang sangat malang, saudara-saudara sekalian. Karena orang itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari sedikit yang diselamatkan. Dan perlu saudara ketahui, keberuntungan kita diselamatkan Yesua ini, asal saudara tahu, keberuntungan kita ketika kita diselamatkan Yesua ini sudah digariskan jauh sebelum kita percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua. Ya, asal saudara tahu, keberuntungan kita sekarang ini ketika kita masuk dalam bagian yang sedikit yang diselamatkan Yesua, itu sebetulnya sudah digariskan jauh sebelum kita itu kenal dan jauh sebelum kita itu percaya kepada Bapa Yahweh. Kalau kita coba melihat di dalam satu kitab, yaitu kitab Yesaya 49 ayat yang ke-16. Di situ kita bisa melihat, jauh sebelum kita mengenal Sang Pencipta kita,
Nama kita itu sudah diukir di telapak tangannya. Kata hakotik akan memberitahu kita seperti apa ketika Elohim atau seperti apa ketika Bapak Yahweh itu mengukir nama kita di telapak tangannya. Hakotik artinya bisa inscribe, tetapi hakotik itu juga bisa berarti engrave, yang artinya tertulis atau terukir. Yang menyiratkan catatan yang permanen, perhatikan catatan yang apa ini? Permanen. Permanen itu berarti kekal atau tidak sebetulnya? Kekal. Yang ketika Bapak Yahweh mencatat atau menulis atau mengukir nama kita di telapak tangannya, Bapak Yahweh itu mengukir nama kita itu dengan perasaan cinta yang sangat mendalam, dengan perasaan cinta yang sangat dalam kepada kita, supaya apa? Supaya nama kita itu tidak akan pernah terhapuskan sama sekali. Jadi sebetulnya nama kita itu tidak terhapuskan, terkecuali kita sendiri yang menghapus nama kita. Kapan itu? Ketika kita meninggalkan Bapak Yahweh atau ketika kita meninggalkan Yesua, saat itulah nama kita yang sudah diukir di telapak tangannya Bapak Yahweh itu kita ibarat kata ukiran itu kita dempul lagi, ya, kita tutup lagi sehingga nama kita yang sudah diukir di telapak tangannya Bapak Yahweh saat itu hilang. Karena apa? Karena kita meninggalkan Bapak Yahweh, kita meninggalkan Yesua. Coba kita baca dulu Yesaya 49 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, lihatlah aku telah mengukirmu di telapak tanganku. Tembok-tembokmu senantiasa ada di hadapanku. Kata mengukir di situ dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata hakotik yang saudara lihat di depan ini. Jadi kata hakotik itu artinya bisa inscribe yang artinya tertulis, tetapi juga bisa engrave yang artinya terukir. Dan ini menyiratkan satu catatan yang permanen atau tulisan yang permanen, perasaan yang mendalam ketika menulis atau mengukirnya di telapak tangan Bapak Yahweh, supaya nama kita itu tidak bisa terhapuskan. Tapi sayang, sebelum kita sampai di final akhir kehidupan kita, justru ada orang-orang yang meninggalkan Bapak Yahweh. Jadi ngukirnya itu bukan asal-asalan ngukir, saudara. Bukan asal-asalan ngukir, tidak. Tapi dengan perasaan cinta yang sangat dalam, Bapak Yahweh itu gores-gores tangannya membentuk nama saudara dan saya. Sampai tangannya itu berdarah-darah. Hanya demi apa? Saudara ngerti enggak? Dia ukir, dia gores-gores tangannya. Dia ukir nama kita sampai telapak tangannya itu berdarah-darah. Itu hanya demi apa? Saudara ngerti? Hanya demi bisa melihat nama kita di tangannya. Ngerti saudara? Ini sama seperti halnya ketika saudara jatuh cinta dengan seseorang. Biasanya kalau zaman dulu, orang kalau jatuh cinta, dia akan tulis nama kekasihnya di tangannya. Supaya apa? Supaya setiap kali dia membuka telapak tangannya, di situ selalu ada nama kekasihnya. Dan otomatis, kalau ada nama kita di tangannya Bapak Yahweh, yang akan terjadi itu kira-kira apa, saudara? Kalau ada nama kita di telapak tangannya Bapak Yahweh, yang akan terjadi itu apa? Kita ngerti tidak? Saudara ngerti tidak kira-kira? Saudara dan saya, nama kita itu akan jadi pemandangan sehari-harinya Bapak Yahweh. Nama kita itu akan jadi pemandangan sehari-harinya Bapak Yahweh. Dari sini saya berharap saudara bisa membayangkan betapa beruntungnya kita yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh. Amin. Betapa beruntungnya kita itu. Dan betapa dahsyat dan luar biasanya saudara dan saya itu. Karena apa? Karena setiap hari kita itu di dalam kontrol dan perhatiannya Bapak Yahweh.
Karena nama kita itu sudah ditulis di telapak tangannya. Dan cara nulisnya itu bukan pakai bolpen, yang kena sabun hilang. Tapi supaya ndak hilang, dia ukir, dia hakak. Kata dasarnya hakotik, dia hakak, dia carve, dia ukir nama kita di telapak tangan kita. Sampai telapak tangannya berdarah-darah. Hanya demi supaya Bapak Yahweh itu bisa melihat nama kita di pemandangannya sehari-hari. Kalau saya katakan di pemandangannya sehari-hari, berarti dalam setiap kesehariannya Bapak Yahweh ketika dia melihat tangannya, di situ ada nama siapa? Ada nama kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya sangat berharap yang pertama saudara bisa membayangkan betapa beruntungnya kita yang sekarang ini sudah percaya Bapak Yahweh. Nah kalau saudara sekarang sudah bisa membayangkan betapa beruntungnya saudara, dan betapa luar biasanya saudara sebagai orang-orang yang percaya Bapak Yahweh. Saya juga berharap jangan ada lagi yang meninggalkan Bapak Yahweh. Jangan ada lagi orang yang gampang lemah ketika berhadapan dengan satu masalah, lalu di situ saudara putuskan untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi malam hari ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Setialah kepada Bapak Yahweh, karena kita ini, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Amin. Saudara dan saya, kita itu orang-orang yang sangat beruntung. Jadi setialah kepada Bapak Yahweh. Saya sudah sering memberitahu, iman kita di dalam Bapak Yahweh dan Yesua itu sudah final destination. Tujuan akhir pencarian kita selama ini, mencari kebenaran dan mencari Tuhan yang benar, itu sudah terakhir. Jangan mundur seperempat langkah saja kembali ke Yesus, apalagi ke yang nama lama, ke Allah. Jangan sekali-kali. Karena ini sudah keselamatan yang terakhir. Kita sekarang ini, yang sudah menerima anugerah keselamatan ini dan pasti selamat, itu hanya tinggal menunggu satu waktu saja. Yesua datang, dia lihat di dahi kita masih ada nama Bapaknya, dia pasti akan bawa kita masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Jadi kita tinggal nunggu satu waktu lagi, tidak lama lagi. Pertahankanlah imanmu, karena kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Lalu yang kedua, kita sangat beruntung karena sejak di dalam kandungan ibu kita, Elohim atau Bapak Yahweh itu sudah menetapkan kita untuk menjadi miliknya. Plasenta atau siliah, itulah bukti bahwa kita miliknya Bapak Yahweh. Siliah yang artinya plasenta, itu dari kata sheli yang artinya mine atau milikku, dan yahnya ini kependekan dari nama Yahweh. Coba kita baca kitab Tehillim atau Mazmur 71 ayat yang ke-6. Mazmur 71 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, aku telah didukung olehmu sejak dari kandungan. Engkaulah yang mengeluarkan aku dari rahim ibuku, kepujianku senantiasa ada padamu. Amin. Sekarang coba saudara perhatikan kata didukung di situ. Tadi di kitab Mazmur 71 ayat 6 dikatakan apa? Aku telah diapain itu? Didukung olehmu sejak dari kandungan ibuku. Nah sekarang saudara perhatikan kata didukung di situ. Pendukung yang dimaksud itu sebetulnya apa saudara? Pendukung yang dimaksud itu ya yang saudara lihat di depan ini. Pendukung yang dimaksud itu sebetulnya plasenta. Kenapa kok saya katakan pendukung yang dimaksud itu sebetulnya plasenta itu kenapa? Karena plasenta itu berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin lewat tali pusar. Plasenta itu juga membuang limbah metabolik janin, dan plasenta itu juga melindungi janin dari infeksi bakteri dan menyalurkan
antibody. Jadi tidak kebetulan saudara, kalau semua pendukung yang baik untuk bayi yang ditaruh Bapak Yahweh di dalam rahim seorang ibu, dalam bahasa Ibrani, pendukung yang baik itu disebut dengan siliah yang artinya plasenta. Dan siliah atau plasenta itu bukti kalau kita itu betul-betul miliknya Bapak Yahweh. Siliah atau plasenta itu bukti kalau kita itu miliknya Bapak Yahweh. Dan kalau saya coba kembali ke atas saudara, ke kata hakotik tadi. Hakotik tadi artinya masih ingat? Terukir dan tertulis. Inscribed dan engraved. Artinya tertulis dan terukir. Nah sekarang kalau saya coba kembali ke atas, ke kata hakotik tadi. Kata hakotik itu tidak hanya berarti inscribed dan engraved, yang artinya tertulis dan terukir. Tetapi hakotik itu juga bisa berarti your constitution atau konstitusimu. Konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis yang disebut constituer, yang artinya membentuk. Hakotik itu artinya tidak hanya terukir dan tertulis, tetapi hakotik itu juga bisa berarti your constitution, yang artinya konstitusimu ini. Sedangkan konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis constituer, yang artinya membentuk. Jadi dengan kata lain saudara, melalui siliah yang adalah plasenta, dan melalui hakotik yang artinya membentuk, yang sedang berbicara tentang mengatur ini, Bapak Yahweh itu sedang mengatakan begini, anak yang ada di rahim ini milikku. Ya, melalui kata siliah yang artinya plasenta, siliah itu kan artinya aku milik Yahweh. Dan melalui kata hakotik yang artinya membentuk, yang sedang berbicara tentang mengatur ini, Bapak Yahweh itu sedang mengatakan, anak yang ada di rahim ini milikku. Miliknya siapa? Miliknya Bapak Yahweh. Akulah yang membentuknya dan akulah yang mengatur kehidupannya. Sekarang pertanyaannya, yang dimaksud anak yang ada di rahim ini, siapakah anak itu yang dimaksud? Yang dimaksud anak itu, itulah saudara dan saya, kita yang percaya kepada Bapak Yahweh dan Yesua. Luar biasa bukan? Maka sekali lagi, terkadang saya merenung, kok keselamatan yang begitu mahal harganya itu dengan mudahnya ditukarkan begitu saja oleh orang-orang yang sekarang ini sudah tidak lagi di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Kalau andai saja orang itu ngerti hal ini, mungkin orang itu tidak akan pernah menukarkan Yesua dengan yang lain. Jadi sekali lagi saudara, melalui siliah dan hakotik ini, kita diberitahu bahwa anak yang ada di rahim ini, yang ada di rahim ibu kita masing-masing. Jadi ketika saudara itu masih jadi bakal anak, masih ada di dalam rahim ibu kita masing-masing, Bapak Yahweh itu sudah ngomong begini, anak ini milikku. Akulah yang membentuk anak ini dan akulah yang mengatur kehidupannya. Itulah saudara dan saya. Sekali lagi saya sangat berharap sampai di sini saudara bisa membayangkan betapa luar biasanya kejadian kita itu. Dan betapa luar biasanya, karena yang pertama, kita yang namanya sudah diukir di telapak tangannya Bapak Yahweh. Setiap hari nama kita itu jadi pemandangan sehari-harinya Bapak Yahweh. Yang otomatis kalau jadi pemandangan sehari-harinya Bapak Yahweh, hidup kita itu di bawah kontrol dan kendalinya Bapak Yahweh. Dunia sebentar lagi mau dibikin jahat seperti apapun, percayalah selama masih ada Ruach HaKodes, Bapak Yahweh itu akan ngomong sama penguasa-penguasa dunia ini. Anak ini milikku. Jangan sekali-kali kamu ganggu anak ini. Amin. Jadi saudara harus percaya
bahwa sekarang ini sebentar lagi dunia ini akan dipersulit, akan semakin jahat. Tetapi percayalah bahwa saudara dan saya, kita itu orang-orang yang sangat beruntung di dunia ini. Karena dari sekian miliar orang yang ada di dunia ini, saudara tidak hanya dipilih untuk diselamatkan, tetapi kita dipilih juga untuk dijaga Bapa Yahweh dari jahatnya zaman sebentar lagi yang akan kita hidupi. Kita pasti akan dijaga Bapa Yahweh. Karena saya sangat percaya satu hal. Selama masih ada Roh Kudus, selama belum terjadi rapture, kalau belum ada rapture berarti Roh Kudus juga belum di rapture juga, belum diangkat. Kalau masih ada Roh Kudus, berarti Roh Kuduslah yang akan menolong saudara dan saya. Jadi tidak usah kita ketakutan, terus mikir sampai bingung, sampai batet, nanti bagaimana, nanti begini, begitu. Tidak usah. Kita tetap terima masukan-masukan, kita terima berita-berita. Satu di antaranya berita dari mantan seorang polisi, Pak Dharma Pongrekun. Kita input karena supaya kita punya pengetahuan. Ya, kita punya pengetahuan kira-kira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau sebentar lagi. Itu kira-kira akan terjadi apa? Kita terima informasinya, kita terima beritanya. Tapi sekali lagi jangan pernah ketakutan, karena saya sangat percaya Bapak Yahweh itu pasti menjaga saudara dan saya. Dia menjaga kita karena kita orang-orang yang sangat beruntung. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita satu di dalam doa. Mari kita bersama-sama tengadahkan tangan kita.